Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan project terkait Spring Boot OAuth 2, di mana di sini terdapat ada authorization server dan authorization client, juga menjadi resource data juga di sisi klien. Oke, sebelumnya di sini saya juga udah pernah bikin ya terkait penulisan saya di sini terkait OAuth 2 authorization server plus klien di Spring Boot. Nah, ini proses akses sesuatu yang aman tuh bagaimana sih gitu kan. Nah, di sini saya juga udah jelasin bagaimana cara kerjanya ya, tapi ini baru by tulisan. Mungkin nanti saya juga akan demoin berdasarkan by video ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca-baca juga ya di medium saya ada di sini di medium @dika_nirwansyah. Nanti tinggal cari aja yang judulnya itu atau artikel terkait OAuth 2 ya. Oke, langsung aja masuk ke project di sini. Di sini ada dua ya, ada authorization server sama authorization client. Nah, di sini untuk library-nya apa aja yang kita pakai. Di sini saya menggunakan kalau untuk yang authorization server saya menggunakan JPA. Kemudian di sini ada library Spring Boot OAuth 2 authorization server. Kemudian di sini udah pasti pakai Spring Security, terus pakai Starter Web udah pasti. Dan di sini saya database menggunakan MySQL ya, MySQL. Kemudian di sini saya UI-nya menggunakan Thymeleaf HTML ya. Di sini juga kita menggunakan Thymeleaf layout ya, karena di sini saya ada membuat back office terkait CRUD modul ya, CRUD modul account, roles dan client registration yang OAuth 2. Di sini library yang kita pakai nantinya situ menggunakan Lombok. Kemudian udah sih itu aja paling simpelnya ya. Karena kita bikin yang simpel aja dulu. Yang penting kita ngerti dulu konsepnya. Kemudian di sini juga ada authorization client, bisa dilihat ini untuk library-nya apa aja yang saya pakai. Di sini kita pakai Spring Boot Starter OAuth 2 client. Tadi kan di sini dia pakainya server ya. Nah, pakainya server dan di sini kita pakainya yang client. Dan di sini karena Spring Boot Authorization Client ini saya asumsikan sebagai resource owner, jadi di sini saya juga nambah library satu namanya Spring Boot Auth 2 Starter Resource Server. Kemudian sama di sini ORM kita menggunakan JPA Hibernate, kemudian kita menggunakan Spring Security, dan sini saya database menggunakan PostgreSQL. Dari sini kan tadi kita menggunakan untuk yang server menggunakan MySQL ya, MySQL, dan di client kita menggunakan PostgreSQL. Sama untuk project yang server sama client kita menggunakan Lombok, terus starter web. Tapi ini untuk yang time live saya nggak pakai ya, karena saya pure pengen mengakses REST API-nya aja. Jadi nanti di next project mungkin ya, atau di next video mungkin saya akan membuat satu front end yang mungkin menggunakan Vue.js atau enggak Angular ya. Karena di sini saya nggak pakai, saya kopas dari sisi server, cuma nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa, kita skip aja. Jadi nanti dari sisi klien cuma nampilin API-nya aja seperti itu. Oke, kemudian database-nya. Database sendiri di sini ada dua yang saya pakai. Database yang MySQL untuk ngelihat struktur table seperti apa. Seperti ini ya teman-teman ya. Ada table account sama table role sama table OAuth 2 registered client. Oke, mungkin kita lihat dulu ya satu-satu ya, dari struktur table seperti apa. Sebentar. Oke, dari table role sendiri di sini ada ID sama name. Nah, table role ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan atau memanage ya, memanage role permission, nah yang nantinya bakal di-assign ke table account. Karena di sini kan ada ini ya, apa namanya, ada primary key, ada foreign key, role ID, yang diasumsikan nanti si account ini akan memiliki satu role gitu, misalnya kayak role admin atau role user seperti itu. Nah, di sini table accountnya itu saya bikin simpel aja. Harusnya
lebih banyak ya, karena kan kalau di Spring Security itu kan tuh defaultnya ada kayak apa namanya is expired, terus ada is locked dan sebagainya. Tapi sih saya simpel aja karena emang yang penting kita tahu konsepnya dulu. Di sini ada email, ada password, ada username sama roles ID. Nah, role ID ini yang akan join nanti ya ke table role. Oke, kemudian di sini ada table account, table OAuth 2 register client. Nah, ini table OAuth 2 register client ini sebenarnya ini standar ya, standar dari si OAuth 2 itu sendiri, tabelnya seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa cari ya, entah di Stack Overflow atau di dokumentasi OAuth 2 yang lainnya, semua struktur field atau penamaannya tuh mirip seperti ini. Jadi kita tinggal kopas aja sih gitu. Jadi saya kopas aja nih, create table-nya seperti ini. Nanti dia akan menyesuaikan seperti ini. Nah, nanti ini fungsinya untuk apa? Fungsinya kita untuk menyimpan data klien ya. Data klien yang akan menggunakan si authorization server untuk proses autorest seperti itu. Nah, mungkin untuk ngelihat sampel datanya mungkin seperti ini karena datanya ini udah saya inject ya sebelumnya di table apa OAuth 2. Sorry, DB OAuth 2. Jadi kita bisa cek dulu ininya. Nah, untuk datanya seperti ini ya, teman-teman. Ada ID ini primary key-nya, terus client ID ini mesti unik. Ini namanya bebas ya, teman-teman ya. Ini sengaja saya namain Angular Client. Mungkin nanti di next ke depannya tuh saya bakalan membuat front end ya. Mungkin nanti menggunakan Angular seperti itu. Kemudian di sini ada client ID issue sama client secret. Nah, di client secret ini dia harusnya itu plain text ya, tapi di Spring Security itu konsepnya dia harus udah ke encode ya, menggunakan bytecrypt. Nanti di level code juga saya jelaskan diletak di mananya ya seperti itu. Dan di sini fungsinya tuh untuk ini ya, apa namanya? Untuk nge-matching sih apakah ketika kita kirim kita hit dari API kan kita ngebawa tuh client secret seperti ini contohnya. eh Authentication code. Oke. Oh, di sini sorry. Authorization server. Ah, sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Harusnya itu di sini itu kan prosesnya by crypt ya. Jadi saya copy dulu. Di sini itu kan by crypt. By crypt. Nah, di sini itu dia plain text. Nah, jadi jadi si secret ini, plain text ini dia nantinya akan diproses encode sama si level code-nya ya dari sisi Spring Security-nya. Jadi kita ngirimnya itu emang kalau dari depan ya kita pakai plain text, tapi nanti pas di level code-nya itu ada proses namanya encoding ya. Jadi kayak di matching sih apakah bytecrypt itu sesuai atau enggak seperti itu. Jadi kita nyimpen itu harus pakai si apa namanya? pakai bytecrypt seperti itu. Oke, jadi bytecrypt ini sebenarnya plain text itu ini secret seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ada client name, kemudian ada client authentication method. Nah, di sini kan client authentication method kan kita menggunakan client secret basic. Nah, seperti ini nanti ya teman-teman ya. Kita tuh pakai basic auth type ya. Jadi disesuaikan. Jadi kita kirimnya username. Nah, username itu apa? Username itu ya ini si client ID. Kemudian si passwordnya apa? Passwordnya itu ya ini uh, si secret tadi ya. Nah, si secret ini tadi. Jadi ini username, ini password, ini client key, dan ini client secretnya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin basicnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada authorization grant type seperti ini. Ada reverse token sama authorization code seperti itu teman-teman. Sorry. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi authorization code ini nantinya kita pakai untuk mendapatkan sebuah kode sih teman-teman. Kodenya ini nanti kita pakai untuk proses menukarkan token ya. Jadi nanti di server itu ada namanya proses
apa namanya, OAuth 2 token seperti ini. Nanti si OAuth 2 token ini ada ngebawa namanya sebuah kode ya. Nah, sebuah kode di sini. Jadi nanti kodenya itu didapat dari mana? Didapat dari proses callback ya, callback dari si authorization server ke klien seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita pakainya ini authorization grant type, ada request token sama authorization code seperti itu. Kemudian di sini ada redirect URL. Nah, redirect URL ini maksudnya apa? Nah, redirect URL ini jadi kita harus ngedaftarin teman-teman ya, harus ngedaftarin si path-nya klien atau endpoint-nya klien. Sederhananya sih ini seperti ini ya, seperti apa sih namanya, seperti webhook ya. Jadi nanti di server bakalan ngirim sebuah kode gitu kan. Nanti katakanlah seperti gini kan kode. Nah, kodenya ini sih nanti yang bakalan ditempel di sini, dikirim di sini dari sisi server gitu. Jadi nanti dari siapa? Dari HTTP server yang out, misalnya localhost, dia bakalan ngirim kayak gini. Dia bakalan nge-webhook ya, bakal seperti ini ngirimnya. Jadi kita siapin aja si redirect URL-nya seperti ini. Nanti untuk ngepassing request param code bla bla blanya itu yang token yang random string tadi itu biar authorization server aja sih yang bekerja seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada scoop-nya teman-teman ya. Di sini ada scoop read and write. Di sini nanti juga ada sih di Postman ya. Bukan di Postman. Oh sorry, pas di register sorry. Di sini saya juga ada ini sih bikin register. Cuma ini kita abaikan aja. Nah maksudnya scopes read and write ini. Jadi gini teman-teman. Si klien itu nanti dia bisa read atau write ya. Jadi kita bisa ngebaca si resource sama bisa nulis di sisi resource gitu kayak tipenya get kalau ini untuk ngepost atau ngeput seperti itu sih teman-teman. Untuk intinya sih untuk ngeakses ya, untuk ngeakses API lah gitu seperti itu. Kemudian di sini ada kayak client setting, ada token setting, dan ada post logout redirect URL. Seperti itu sih teman-teman yang untuk basicnya ya. Ada ID, client ID isu sampai post logout redirect URL seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita coba cek di table account ya. Di sini saya juga udah bikin sih. Ada email, password, username dan role. Nah, di sini passwordnya juga basicnya itu dari si Spring Security ya. Standarnya itu harus by crypt sih, harus by crypt. Kemudian di sini saya ada join ya, join ke table apa? Ke table role. Di sini kalau 5 itu berarti dia punyanya consultant, kalau satu itu berarti punyanya si super admin. Sorry, admin. Dia punyanya admin seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada table account dan table role dan table OAuth 2 register client. Oke, kemudian kita masuk ke level code-nya ya, kita dari sisi server. Oke. Oh iya, mungkin nanti untuk full source code-nya ya, teman-teman bisa akses di sini sih. Jadi kalau untuk ngelihat lebih detailnya ada di sini teman-teman ya, ada di github.com/muhammadnirwansyah/oauth2 di project ini. Kemudian ada penjelasan juga sih itu gimana cara simulasinya dan ada penjelasannya juga seperti itu. Oke, coba kita langsung aja masuk ke code dari auto resistance server. Di sini untuk uh, invention code-nya ya atau struktur dari package code-nya atau standarnya lah. Ini saya menggunakan service, ada package security, ada repository, ada model, ada entity, ada controller. Seperti ini. Oke, bisa dilihat teman-teman ya di sini ada entity account sama entity roles. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga ada repository account. Kemudian di sini juga ada role repository. Basicnya kita ya menggunakan JPA Hibernate ya. Kemudian
di sini ya mungkin yang lebih penting itu nanti kita di level apa di level security ya, karena di sini basicnya itu kita menggunakan Spring Security. Ini pasti wajib ada sih gitu. Ini wajib ada nih karena bawaan dari si siapa si Spring Security ya, dari user detail service ini. Nah, ada. Kemudian di sini ada proses kayak pencarian ya berdasarkan username. Dia bakal nyari ke entity account apakah username-nya itu valid atau existing atau enggak gitu ya. Kalau misalnya dia exist, dia bakalan nge-return ya. Bakalan nge-return username sama passwordnya. Nah, sama ini sih teman-teman nih. Harusnya ini tadi saya buatkan di field user, cuma karena kita ngejar cepetnya jadi cuman beberapa field aja. Jadi ini saya asumsikan true semua sih gitu. Nah, ini nanti bisa nih di-adjust lagi ya, untuk lebih apa ya, lebih dynamic lah seperti itu. Kemudian di sini ada simple grant authority-nya. Maksudnya apa? Ini maksudnya untuk ngedapetin user ini role-nya apa, seperti itu. Kalau jika nggak ada, dia bakalan nge-throw ya. Username, password, not found, exception. Ini saya kasih string message ya, user not found lah, seperti itu. Kemudian ada config ini sih teman-teman untuk proses OAuth 2-nya itu sendiri di sisi server. Saya ada bikin kelas namanya authorization server config. Nanti teman-teman juga bisa baca ya di full source code yang udah saya buat. Nah, di sini kan beberapa masih ada yang apa namanya in memory ya. Nah, kayak OAuth 2 consent sama authorization service yang in memory. Nah, ini kayak untuk kayak nyimpen token sih, nyimpen token atau nyimpen session. Ini sementara saya simpan dulu di in memory, tapi baiknya itu next ke depannya mungkin ya. Ini harusnya disimpan ke dalam tabel seperti ini nih, register client seperti teman-teman. Jadi kalau register client ini sebenarnya pas awal-awal saya buat ini saya makainya in memory, cuma karena saya pengen terintegrate dengan database, jadi pengen ngeregister klien secara manual ya. Jadi ini saya harus config gitu kan, config menggunakan si JDBC register client repository seperti itu teman-teman. Oke, terus ini config-confignya ya bisa dilihat teman-teman ya. Nah, tapi ini sebenarnya untuk config-confignya udah ada semua ya di dokumentasi si Spring. Nanti teman-teman juga bisa baca juga sih di dokumentasi Spring Boot OAuth 2. Jadi ini saya rata-rata ngikutin semua sih untuk config-confignya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi saya ada apa namanya authorized server config filter chain ini ada dua. Ini kalau yang default security filter chain ini saya untuk ini sih untuk yang di sisi webnya ya, yang untuk di sisi webnya karena kan saya juga ada keperluan nge-develop UI juga seperti ini. Oke, bisa lihat teman-teman ya. Oke, nah sini juga ada proses custom authentication entry point. Nah, karena di sini ada dua kebutuhan ya di sisi server. Jadi ketika proses login itu sukses, kalau dari web dia bakalan di redirect ke halaman dashboard. Kalau misalnya dia datangnya dari klien, dia bakalan di redirect ke halaman yang sudah terdaftar ya, yang sudah terdaftar di table OAuth 2 register client. Misalnya kayak tadi ya, di sini ada redirect URL. Nah, seperti ini. Kalau nanti datangnya dari klien, dia bakalan redirect ke halaman ini. Seperti itu sih teman-teman. Oke, kemudian ada sorry, kemudian ada web security config ya kan. Nah, di sini web security config yang tadi saya bilang ya. Saya ngedaftarin kayak password password encoder sama ada proses authentication manager. Nah, ini config yang wajib ya yang ada di Spring Security untuk kita pakai si OAuth 2 tersebut. Nah, ini wajib ada nih karena ketika kita nge-register password atau client secret gitu kan kita kan perlu nge-encode si password ya. Nah, ini kita wajib kita daftarin di class configuration seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada model ya, ini semacam DTO teman-teman ya, data transfer object. Kemudian di sini ada package controller, tapi ini API saya nggak begitu pakai ya. Ini cuma buat testing aja sih seperti itu teman-teman.
di sini ada controller page ya. Misalnya kayak page account. Ini nanti bakalan kita implement menggunakan Timelift sih teman-teman. Di sini ada kayak dashboard, ada account, ada delete account, ada save account, sama page client, ada save client, ada delete client ID, berdasarkan ID sama dapetin client. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada page role controller. Di sini ada pet role sama pet save role. Kemudian ada pet delete role seperti ini. Ini basic sih sebenarnya dari apa namanya dari ini kenapa kita define ya, ada roles, ada save role. Nantinya tuh ini kita bakalan apa namanya panggil ya di sisi UI-nya ya, di sisi template seperti itu. Oke, kemudian coba kita lihat dulu di template. Di sini ada template account. Sorry. Masuk ke dashboard dulu. Nah, di sini dashboardnya ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini basic aja sih. Cuman nampilin kayak menu-menu ya, menu header bar, ada dashboard, account, roles, client. Kemudian di sini juga ada page account. Nah, ini untuk kayak nge-manage si modul account itu sendiri. Kemudian di sini juga ada client juga sama. Konsepnya cuman root aja teman-teman ya. Bisa read, update, delete. Kemudian di sini ada roles sama ini juga bisa read, update, delete. Kemudian di sini ada login OAuth 2. Nah, di sini login OAuth 2-nya saya bikin custom ya teman-teman ya. Saya bikin custom. Jadi ada username, password. Jadi ini ngehit ke slash login. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari si config authorization server security. Seperti ini teman-teman. Login page sama login proses URL. Nah, seperti itu. Mungkin coba kita pindah dulu ke authorization client. Kurang lebih seperti itu sih ya untuk yang authorization server. Sekarang kita masuk yang ke client, kita close dulu semuanya. Sama konsepnya ada controller, ada entity, ada repository, ada security, sama ada packet service. Dan di sini kurang lebih ya config-nya seperti itu teman-teman. Karena kita tadi di awal ya mengset pakai Spring Security Client mana. Nah, OAuth 2 pakai Spring Boot Starter OAuth 2 Client, jadi kita wajib ngedaftarin lah seperti itu, ngedaftarin si klien-klien atau parameter yang nantinya bakalan di matching sama di sisi server gitu. Nah, di sini kan yang saya bilang tadi ya ada client ID sama client secret. Nah, ini perlu didaftarin juga nih teman-teman di sisi client, karena di sini di sisi server ya, di sini kan ada proses apa namanya, ada proses matching data nantinya ya. Ketika ngeproses dia bakalan ngecek nih si apa namanya client ID-nya ini dia sesuai atau enggak gitu kan. Kemudian si client secretnya itu dia ketika nanti proses di encode dia sesuai atau enggak seperti itu. Kemudian di sini untuk redirect URL-nya juga sama. Di sini kita pakainya ya ini ya, redirect URIs. Nah, yang tadi ini nih. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga kita apa namanya daftarin juga sama authorization grant type, karena kita untuk proses pertama kalinya itu untuk mendapatkan sebuah code gitu kan. Ini wajib kita tempel juga. Kemudian juga scope-nya juga kita pasang juga nih ya, read and write. Kemudian ini provider kita kasih aja sih custom provider. Nah, yang ini sih teman-teman. Ini sorry sampai sini nih. Ini juga wajib kita define ya, karena kita make istilahnya akses atau layanan gitu, layanan si OAuth 2 tersebut. Kita wajib define nih URL common-nya gitu kan, URL common yang ada di Spring Boot OAuth 2 di sisi server. Nah, di sini nih ada OAuth 2 authorize untuk ngedapetin nanti code-nya ya.
Terus ini ada OAuth 2 token untuk proses ngedapetin akses token yang token bearer. Sama di sini kalau misalnya kita make istilahnya apa ya, OIDC ya, Spring Boot OIDC itu kita bisa ngedapetin user info sih, seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini karena si siapa Spring Boot OAuth 2 server itu base tokennya itu JWT ya, JWT token. Jadi kita apa namanya perlu apa namanya istilahnya nggak validasi ya, token JWT yang dari sisi server itu valid atau enggak, seperti itu. Nah, ini sih untuk proses ngevalidasinya dari sisi klien. Dari sisi klien itu ada proses istilahnya kayak nge-webhook lah gitu, ke webhook ke sisi server, JWT yang dikirim dari klien itu bener atau enggak, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ini opsional teman-teman ya. Ini saya logging karena untuk istilahnya untuk tahu aja sih ini errornya di mana gitu, karena ketika kita proses develop. Nanti kalau untuk kayak level production nih harusnya nggak perlu ada sih, kita disable aja. Kemudian untuk database sendiri tadi saya pakai Postgre ya, pakai Postgre SQL. Ini saya bikin satu database namanya DB Inventory di sini untuk table-tablenya atau fieldnya cuma ini sih teman-teman, jadi nggak begitu banyak, cuma table product cuma ada ID, description sama name, seperti itu. Untuk datanya saya juga udah nge-inject beberapa from tab product, harusnya nggak banyak sih, cuma dikit aja. Oh sorry, from product, oke, cuma ada ID, description sama name. Oke, untuk implementnya juga sederhana ya. Kalau untuk yang di sisi klien, kita cuman bikin nanti yang namanya package security. Di sini ada custom authentication entry point. Di sini sebenarnya sih opsional ya teman-teman ya, karena di sini saya pengen si message errornya itu lebih jelas gitu kan, lebih enak dibaca. Ini saya bikin custom sih, seperti itu. Di sini saya buat kelas baru namanya custom authentication entry point. Nah, dia nge-implement si Spring Security ini ya. Nah, ini model Spring Security ini. Oke, kemudian dia ketika diimplement dia akan nge-override sebuah method baru namanya comments. Di sini ada HTTP server request sama server response dan authentication exception. Seperti itu teman-teman. Nanti dia bakalan ketika ada error, misalnya kayak token yang gak valid ya, dia bakalan munculin nih, request JSON-nya ya, status message seperti ini, dan dia bakal di-convert ke object mapper read value as string. Oke, kemudian masuk ke security config. Ini juga udah ya, masuk ke security config. Untuk security config ini kurang lebih seperti ini sih ya, mirip-mirip seperti tadi si Spring Boot yang OAuth 2 server. Oke, seperti ini. Oke. Nah, karena di sini kita apa namanya menggunakan API ya, menggunakan API, sorry. Nah, ada API V1 Secure di sini. Jadi kita cuman pengen akses aja nih, apakah si API V1 ini udah bisa bekerja atau udah bisa keproteksi atau belum gitu kan. Jadi di sini ada proses disable CSRF ya. Jadi si CSRF ini fungsinya nanti sih ini ya untuk proses ngevalidasi sih, tapi ini lebih khususnya ke front end ya. Kalau misalnya nanti ada kebutuhan lah gitu, ada kebutuhan ketika ada method post, ketika mau ngirim data gitu kan, dia bakal ngevalidasi dulu nih token yang dari istilahnya dari front end bakalan ngirim token ya di dalam method body post tersebut, di dalam HTML tersebut bakalan dicek sih sama si CSRF ini dia valid atau enggak gitu. Tapi karena kita di sini hanya menggunakan pure API aja ya kan, jadi kita nggak perlu di di enable.
Jadi cukup di apa? Cukup di ignore aja. Jadi ketika ada pet ya, API v1 ketika ngehit kita cukup ignore aja, nggak perlu ada CSRF segala macam seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk apa namanya? Untuk proses security dari si O2 client. Kemudian di sini oh ya, saya lupa. Di sini ada OAuth 2 callback ya, OAuth 2 code Angular client yang tadi saya bilang tadi, ini dia fungsinya itu untuk ngeproses callback ya. Jadi nanti yang URL ini nih, URL ini kita daftarin di sini. Tadi mana? Nah, di sini. Oke, kita daftarin di sini. Nah, di sini. Oke, OAuth 2 code Angular client kita samain. OAuth 2 code Angular client. Oke, seperti itu sih teman-teman. Oke, coba kita lihat service dulu. Di sini ada product service ya standar ya. Jadi saya cuman pakai repository, save data sama fetch aja sih untuk dapetin data dari produk itu sendiri. Oke, coba kita running aja dulu ya. Kita running dulu si O2 server. Oke. Oke, dia udah jalan. Kemudian kita running yang client juga. Oke. Dia jalan di port 1000, di 1000, oh sorry, di 10.000. Yang ini dia running di port 8081. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke apa namanya proses OAuth 2 flow-nya ya, mungkin saya coba jelasin dulu sih. Di sini ada back office juga di sisi OAuth 2 server. Misalnya login. Oke. Di sini kan masih. Oke. Nah, sip. Dia berhasil masuk. Oke, apakah ada error? Nggak ada error ya. Oke, di sini ketika dia berhasil login, dia bakal redirect ke halaman dashboard. Di sini ada menu account. Di sini nanti kayak yang saya bilang tadi ya, di sini tuh ada proses CRUD ya. Ada proses CRUD si account, ada client sama raw. Nah, ini ngedefine di sini semua teman-teman ya. Oke, di sini juga ada apa namanya? Menu roles. Oke, itu juga ada menu client. Nah, ini menu client ini juga bisa kita custom sih teman-teman. Bisa kita add atau edit delete lah seperti itu. Sini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita coba logout lagi. Terus kita login lagi. Dia ada sedikit problem. Oh, sorry. Misalnya kita coba masuk account ya. Nah, dia tadi udah berhasil login tapi sessionnya dia udah berhasil, cuman ya ada kurang handling ya di sisi saya. Cuma nggak apa-apa, is okay. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Ada menu account, menu role, sama menu client. Nah, ini di sini untuk proses apa namanya manajemennya ya, atau kayak CRUD modulnya. Kemudian coba kita proses yang si OAuth 2 flow dari client ya. Nah, di sini tuh oke, saya udah nyiapin URL-nya. URL-nya itu ini ya kurang lebih ya. Jadi si OAuth 2 client 8081 dia bakalan nge-redirect ya. Nge-redirect ke halaman login ekspektasinya. Nah, nah ini dapat dari mana? Ini Angular client didapat dari sini teman-teman ya. Bentar. Nah, di sini ada proses namanya Spring Security OAuth 2 Client Registration. Di sini kita tambahin Angular Client, ya kan. Nah, ini by defaultnya OAuth 2 Authorization emang ini
apa namanya common-nya dari si Spring Boot OAuth 2 ya, dari sisi klien. Kita tinggal nambahin aja naming kliennya apa seperti itu. Nah, ketika kita coba enter, nah dia ekspektasinya itu bakalan di redirect ke halaman login seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat dari logsnya seperti ini teman-teman. Nah, dia bakalan nge-redirect ke halaman OAuth 2 authorize respond type-nya code ya kan. Dia bakalan ada proses lah gitu, ngeproses untuk ngedapetin request code-nya apa, dan dia bawa si client ID-nya tadi Angular client, scope-nya apa, read and write, dan state-nya apa, dan redirect URL itu apa seperti itu. Nah, dia ketika masuk ke halaman login, kita tinggal masukin aja username password yang tadi kita sudah daftarin. Kita login. Nah, sip. Di sini kita berhasil ngedapetin sebuah kode ya. Nah, kode ini bukan bukan token ya teman-teman ya. Di sini tuh kode ini fungsinya nanti untuk proses si OAuth 2 token itu sendiri untuk dapetin si akses tokennya ya. Nah, kalau kita lihat lognya itu kurang lebih seperti ini ya. Dari server dia ada proses namanya nge-webhook ya. Kalau saya nyebutnya nge-webhook ya, atau nge-hit lah gitu. Dia ada proses nge-hit ke 8081 OAuth code, OAuth 2 code Angular client. Nah, ini dapat dari mana? Ini didapat dari sini teman-teman ya. Yang tadi nih. Nah, didapat dari sini. Jadi OAuth 2 code ini istilahnya kita siapin lah, kita prepare untuk nampung code dar dari si sisi server seperti itu. Nah, dari si server ini dia ngirim data nih ke 8081. Nah, untuk si klien Angular client ini code-nya ini nih. Nah, ini code-nya ini dia bukan statik ya teman-teman ya, tapi dia bakalan random sih gitu. Nah, terus kode yang sudah kita dapat ini kita coba paste ya. Coba nih kita copy dulu deh untuk biar lebih lebarnya. Kita coba buka JSON viewer. Nah, kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Dia code-nya seperti ini ya. Dia bakalan ngirimnya tuh kayak random string. Oke. Kemudian code yang tadi kita dapat nih. Code yang kita dapat tadi coba kita akses ya untuk ngedapetin si OAuth 2 token tersebut. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada username tadi nih, Angular client, passwordnya secret, ya kan. Kemudian body ada code sama grant type sama redirect URL. Nah, ini yang cukup kita ganti aja ya teman-teman ya. Ini kita ganti. Oke, terus kita send. Ah, sip, kita udah berhasil mendapatkan tokennya. Yang tadi saya bilang tadi nih ya, ini Angular client itu wajib ada sama password wajib ada. Nah, ini dapat dari mana? Yang tadi saya bilang tadi itu ada di table OAuth 2 register client. Kemudian di sini ada body-nya itu tipenya itu dia form ya, form URL encoded. Di sini ada tipenya nih, tipenya itu dia authorization code sama dia ngebawa code sama ngebawa redirect URL. Nah, redirect URL ini dia mesti sama ya teman-teman ya, sama yang ada di dalam table ini nih. Seperti ini. Seperti itu. Kalau misalnya kita salahin semisal ya, kayak gini dia bakalan nggak valid, ada error invalid grant gitu kan. Sama juga kalau misalnya kita ulang lagi nih code-nya dia nggak bakal bisa karena dia cuman sekali pakai aja seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lagi code-nya, kita dari awal aja lagi. Misalnya tadi itu si siapa untuk ngehitnya ya. Tadi mana di coba kita ngambil code yang baru. Semisal, nah di sini karena sessionnya udah ada ya, sessionnya ini udah ada, dia bakalan ini sih, bakalan apa namanya, bakalan terus dapetin code. Oke, coba kita lihat di storage-nya. Nah, ini juga udah ini sih, udah ke apa namanya, udah ke daftar lah ibaratnya di store apa namanya di session cookies-nya. Seperti itu. Kalau misalnya kita refresh terus dia bakalan ngirim code yang baru. Nah, coba kita ambil lagi code-nya. Terus kita copy paste ke dalam code ini. Kita hit. Nah, sip.
Terus, nah jika kita udah dapat nih, udah dapat si access token sama reverse token sama scoop-nya ya. Dia scoop-nya read and write ya kan. Sama expired ini kurang lebih 3599 itu kalau nggak salah sejam lah, 1 jam. Nah ini access token ini kita copy paste saja, kita copy paste. Nah kita mau ngehit API yang ada di client. Nah di sini nih secure API controller, API v1 secure yang save product sama fetch product. Kita coba yang ini dulu ya, save product ya. Nah si sorry, nah si token ini kita copy aja lagi. Sorry, belum ke copy. Kita copy, kita masukin ke dalam sini. Oh, sorry, mirror. Terus di sini kita pakein juga mirror. Nah kita pastiin dulu ya. Nah dia berhasil kan ya, berhasil ngehit si fetch product. Ada Apple Watch sama descriptionnya produk Apple. Nah kalau misalnya ini kita uncentang, dia bakalan muncul error yang tadi kita sebutkan tadi di video tadi ya. Ini ya custom sih, custom message unit token valid to request the resource token maybe is expired. Kalau misalnya kita centang lagi, oke, kalau misalnya ini kita salahin, semisal dia bakalan error. Oke, seperti itu teman-teman. Terus kita coba lagi API yang save product. Misalnya tadi udah nih ya, kita taruh header authorization, kemudian bearer, kemudian bodinya kita ganti misalnya Android Android Oreo misal, produk Android Samsung. Oke, kita hit. Nah sip. Terus kita coba cek lagi apakah data berhasil nambah. Nah sip. Oke, kita udah berhasil teman-teman ya, udah berhasil ngeakses sebuah resource yang dimana resource itu terprotek sama si OAuth 2 atau third party lah kalau saya nyebutnya. Jadi berarti kalau saya nyebutnya ini dia third party ya, si OAuth 2 ini. Jadi si klien ini dia diprotek sama si Spring Security OAuth 2 seperti itu teman-teman. Nah si OAuth 2 ini yang nantinya nih si authorization server ini yang bakal nge-manage data-data klien ya, kayak misalnya tadi klien kredensial segala macam. Jadi si Auth 2 authorization server client ini dia nggak bakal, istilahnya nggak bakal nge-manage ya, nge-manage data-data apa namanya kredensial lah seperti itu. Data kredensialnya ini kita serahin semua ke pihak ketiga, namanya si Auth 2 authorization server seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video penjelasannya teman-teman ya. Mungkin untuk full source code-nya nanti teman-teman bisa baca aja ya di sini nih, di GitHub saya. Kalau misalnya ada masukan atau kode yang kurang jelas misalnya ini untuk apa nanti boleh ditanya aja ya. Entah di komen di YouTube juga nggak apa-apa. Kemudian di sini juga ada medium milik saya ya. Saya juga kadang suka nulis biar nggak lupa juga sih. Nah, di sini untuk penjelasannya apa-apa nanti bisa dibaca aja. Seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin segitu aja ya teman-teman ya untuk penjelasannya ini. Nanti di next video berikutnya kalau ada waktu mungkin nanti saya akan ngebahas apa aja sih yang perlu di-improve ya dari Auth 2 server sama Auth 2 client. Mungkin nanti yang dari Auth 2 client mungkin saya akan coba tambahkan UI-nya ya, karena di sini ini kan ngedapetin tokennya baru string ya, baru string seperti ini nih. Nggak good looking banget, nanti coba saya tambahin lah untuk kayak tambahin jumbotron atau bootstrap lah seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Sampai ketemu di next video berikutnya. Terima kasih.